Permisi Pak, tidak ada suara nih, Pak, dari jenengan. Oke, suara saya sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Sudah Pak, sudah ada. Oke, maaf. Ternyata, soalnya biasanya kalau pakai Zoom otomatis langsung dia detect. Ternyata kalau Google Meet dia masih harus kita arahkan di sana. Oke, sorry. Jadi mulai dari awal ya. Oke, mungkin dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini pada segar semua ya. Sudah sarapan, sudah ngopi. Tadi saya kasih waktu 10 menit, berarti mestinya sudah cukup untuk ngopi, ambil kopi. Silakan sambil minum sambil ngopi, karena ini kelas online jadi tidak ada masalah itu. Terus, mungkin ini karena hari Kamis, mungkin yang muslim ada beberapa yang menjalankan puasa sunnah. Selamat menjalankan, mungkin agak ngantuk, tapi nggak apa-apa, ngantuknya ditahan karena itu berpahala, insya Allah. Oke, seperti biasa, jadi tiap awal pertemuan kita akan sedikit membahas tugas yang teman-teman kerjakan. Nah, dari Google Classroom kelihatan ada teman-teman sudah cukup berusaha untuk kreatif ya, sudah cukup berusaha untuk kreatif menyelesaikan problem ini sesuai dengan minatnya mungkin ya, minat atau kemampuan masing-masing. Jadi ada yang berusaha menyelesaikannya itu berdasarkan spreadsheet, terus kemudian spreadsheetnya juga sudah di label dengan baik, saya suka. Terus kemudian ada yang berusaha menyelesaikan masalah dengan pemrograman. Pemrogramannya juga kalau di kelas lain baru Python, ini ada yang mencoba pakai C++. Nah, menarik ini. C++. Tapi sayangnya ini ya, Mas Abdul Muhid. Ya, coba saya buka, saya share. Nanti ya kita bahas. Coba mungkin mudah-mudahan beliaunya bersedia untuk menjelaskan. Karena saya belum lihat di sini datanya kok belum dipanggil gitu. Terus saya nggak bisa C++ ya, cuma tahu dikit-dikit. Cuma standar kaidah pemrograman saya inilah pada dasarnya ambil sama. Gitu. Jadi kita akan coba membahas tugasnya Mbak Namira. Mbak Namira ini ya. Jadi seperti kalau mungkin untuk teman-teman yang informatika atau SI atau sejenisnya, ilkom, ilmu komputer itu sudah biasa lah. Ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang dari departemen lain atau bahkan fakultas lain, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi program komputer itu mirip dengan atau hampir sama dengan arti kata umumnya. Jadi kalau arti kata umumnya itu kan kayak misalnya program pemerintah, ya kan? Kalau program pemerintah itu biasanya ada apa aja? Satu, ada namanya pasti kan. Terus ada penjelasan tentang namanya apa itu, ya kan?
aktivitasnya apa. Terus kemudian pasti ada ini hampir pasti ada jadwalnya. Terus kemudian ada siapa yang melaksanakan, terus ada targetnya dan beberapa seperti itu tuh faktor. Nah, ketika kita melakukan memprogram komputer, itu kita juga melakukan hal-hal yang pada dasarnya sama. Nah, itu coba kalau kita lihat di sini kan, berarti yang pertama adalah ini Mbak Namira ini menyebutkan, oke, aku ini mau melakukan apa, ya. Terus yang kuhitung itu apa, didefinisikan. Nah, yang kuhitung datanya ini, data aktual 12 bulan, pokoknya data forecasting 12 bulan, itu sudah didefinisikan. Kalau kurungnya gini ini namanya array ya. Nah, terus tulis array-nya kayak gini. Terus bawahnya ini juga di def ya, define. Jadi kebetulan kalau di Python sebenarnya sudah disediakan. Nah, kalau ini cuma sama Mbak Namira beliaunya memilih untuk langsung aja digarap sendiri, dilakukan sendiri. Gitu. Jadi nggak masalah. Terus kemudian ini kalau teman-teman kalau di Python ada print itu maksudnya perintah untuk ini loh, ini munculkan. Gitu. Print itu maksudnya munculkan, bukan print kayak keluar dari printer nggak. Bisa print itu maksudnya munculkan, bisa di layar, bisa di gitu. Oke. Jadi logiknya hampir sama semuanya. Jadi mulai dari MAD, terus MPE, MSE, LMSE, dan seterusnya ini digarap sendiri. Oke, nggak masalah. Nah, walaupun bisa kalau misalnya kita pakai library NumPy atau Matplotlib atau apa ya, Scikit misalnya, kita bisa panggil library-nya langsung. Untuk rumus-rumus itu sudah ada. Tapi nggak masalah, yang penting logiknya. Oke, ini Mbak Namira. Terus kita coba. Baik Pak, saya hadir. Ya oke. Hadir Pak. Ada yang mau dijelaskan? Kenapa kok nggak pakai library Mbak? Belum bisa Pak, belum paham saya. Ya, oke. Baru pertama kali pakai Python soalnya Pak. Mbak jurusan apa kuliahnya? Saya mekatronika Pak, teknik mekatronika. Mekatronika dari mana kampusnya? Trunajaya Madura Pak, Universitas Trunajaya Madura. Ada mekatronika. Ya. Ya wis, oke. Terus semester berapa? Semester 7 Pak. Semester 7. Oke, kalau mekatronika memang mungkin ini ya. Lebih ke bahasa-bahasa ini ya, kayak apa namanya? Wiring ya. Wiring terus itu ya. Iya Pak. Lokal Arduino, wiring dan kawan-kawannya. Bahasa-bahasa yang tingkat yang lebih rendah. Ya, gitu. Tingkat rendahnya bukan merendahkan enggak, tapi memang tingkat lebih dekat ke mesin, bahasa mesin maksudnya gitu. Ya oke. Ya, yang penting logiknya udah masuk. Soal cara menggunakan bahasa pemrograman atau tools di dalam bahasa pemrograman itu memang soal lain. Logiknya masuk, oke. Oke, berikutnya kita bahas yang pakai spreadsheet ya, garis berimbang. Mas Fajar Azan Septian. Okay. So, this is very good. Niat ini, saya suka. Niat itu maksudnya gini ya. Niat itu bukan warnanya ini, bukan itunya, bukan masalah itunya. Kalau warna itu gimmicknya. Tapi adalah upaya atau usaha untuk memperjelas apa yang kalian kerjakan. Nah, itu yang that is very itu sangat saya hargai. Dan biasanya kalau di dunia pemrograman itu ada dua jenis. Ada programmer yang pintar, yang jagoan tapi nggak disukai. Itu adalah programmer yang jarang membuat dokumentasi. Jarang membuat dokumentasi tapi apa? Karena nggak ada programnya itu kode nggak ada komennya jelas, nggak ada penjelasannya. Itu kalau misalnya dia keluar atau dia kecelakaan atau baik meninggal dunia, susah dijelaskan. Itu sebabnya kenapa
Ini upaya untuk melakukan labeling tugas-tugas itu very important. Gitu. Kalau nanti di dunia kerja akan dihadapkan atau bahkan mungkin diharuskan, diwajibkan oleh kantor kalian, perusahaan kalian untuk mengikuti set of rule ini. Tujuannya seperti itu. Ini juga udah bagus. Jadi kalau kita lihat kebanyakan teman-teman grafik datanya itu scatter ya, scatter garis datang gini. Belum ada yang regresi, which is fine karena memang belum materinya kemarin, sehingga teman-teman ya pokoknya grafik. Ya, terus ini yang garap C++ hadir nggak? Hadir kuliah? Hadir, Bapak. Oke, boleh dijelaskan sih Kak Sir ya? Ya, Kak Sir. Ya, Mas ini aku tolong jelaskan ini manggil datanya di mana? Halo Mas. Kalian boleh share screen ya? Halo Mas. Halo. Oke, mungkin lagi koneksi mungkin. Oke, jadi pada dasarnya ini si oh itu mungkin lagi kesulitan ini les. Oke, jadi pada dasarnya kalau si yang hampir sama lah logiknya. Itu sama, jadi semuanya didefinisikan dulu. Nah ini dilihat, ini definisikan dulu. Nah itu setelah didefinisikan datanya, kemudian didefinisikan rumusnya, formulanya. Oke, ini kan MSI itu ini. Gitu. Cuma makanya saya agak bingung ini datanya kok belum di-define. Manggilnya dari mana? Kalau gini nanti kayak ini aja, apa namanya? Apa itu istilahnya kalau di programming itu? Istilahnya itu kayak ini, masih belum program beneran. Jadi ini baru apa ya? Baru bisa dibilang script lah. Karena kalau program itu melibatkan memanggil data. Gitu. Jadi ada scripting, ada coding, ada programming. Kalau kita memprogram sesuatu, itu sudah melibatkan memanggil data tertentu. Itu. Oke. Nanti biar dijelaskan. Oke. Jadi itu ya ada tiga yang unik. Mungkin ada satu lagi Mbak Rahma Rizkia Hidayah. Ya, ini ya kalau di kelas-kelas lain kalau di kelas-kelas lain yang getol atau suka melakukan programming biasanya cowok. Nah ini memang di luar dugaan lebih banyak yang melakukan coding atau melakukan coding itu ternyata cewek. Oke, salut. Karena biasanya yang suka logik-logikan itu cowok biasanya. Tapi ini mbak-mbaknya melakukan programming which is good. Ya. Oke, jadi tugas kalian itu ya. Dari mengerjakan tugas ini mungkin ada pertanyaan. Dari mengerjakan tugas kan salah satu fungsi yang gunanya tugas itu kan memperdalam pemahaman kita terhadap materi kuliah ya. Terus kemudian ada hal-hal yang ketika membaca atau mengikuti materi itu belum muncul, pertanyaan-pertanyaan belum muncul. Tapi ketika mengerjakan loh kok gini, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kemarin saya ada yang WA saya lupa itu di kelas mana, kelas ini bukan ya, WA saya untuk bertanyakan salah satu prinsip yang saya sampaikan, keren sekali. Mungkin dari ngerjakan ini ada yang naik? Udah? Nggak ada, oke. Yowis, kalau nggak ada kita lanjut ke materi kita berikutnya. Yang misalnya susah untuk make up atau cam silakan bisa ngetik pertanyaan atau komentar di chat ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi.
materi kita berikutnya adalah model tren. Oke, bentar lah. Ternyata kalau di WPS nggak kebaca. Akses the whole window. Nah, kelihatan ya. Jadi kali ini kita akan membaca model tren. Nah, ini menarik memang. Kalau minggu lalu pertemuan 2 kita justru membahas errornya dulu. Ya. Oke. Nah, tapi karena saya bukan yang menyusun materinya, jadi saya dan beberapa teman-teman lain dari Dudi ya, Dudi dunia usaha dan dunia industri, itu lebih untuk tugas kami membagi wawasan dari real world case di industri. Okay. Makanya kami tidak ini untuk urut-urutan materinya kita lebih nurut ke Bapak Ibu akademisi ya, karena mereka yang bergelut dengan itu tiap hari. Kalau dari kami sendiri kami nggak akan ini ya, mungkin kalau saya akan dari trennya dulu baru errornya. Waktu ini nanti pemahamannya kebalik. Minggu lalu kita ngitung errornya dulu. Padahal harusnya kita menemukan trennya dulu. Ingat apa yang saya pernah sampaikan sebelumnya? Tren atau model itu adalah apa? Pada dasarnya serangkaian rumus atau formula. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung errornya kalau kita belum menemukan formulanya? Oke. Nah, makanya yang dihitung errornya itu adalah sekarang yang akan kita bahas ini, formulanya. Jadi modelnya, trennya. Oke. Nah, kita akan membahas ini, model tren. Nah, sebelum masuk ke model itu saya sudah menyiapkan sebuah ini ya, materi sendiri. Oke. Ini materi ada wawasan. Jadi saya ingin menunjukkan di mana sih posisi business forecasting itu di dalam kerangka ilmu yang lebih luas. Oke. Jadi business forecasting itu adalah subset dari business intelligence. Oke. Business intelligence sendiri adalah subset, artinya bawahan dari sebuah ilmu besar, payung besar yang disebut sebagai data science. Data science itu sendiri merupakan subset dari sebuah payung yang luar biasa besar bernama statistics. Tapi itu masih ada langit di atas langit. Statistics itu sendiri adalah sebuah subset dari payung yang luar biasa. Nanti sudah luar biasa. Sekarang luar biasa hebat besar itu adalah matematika. Oke, sudah tahu ya. Jadi posisinya di situ. Nah, karena ini adalah subset dari data science, ya, maka dia tuh mengikuti logika dari indukannya. Nah, logikanya seperti teman-teman, kan kita sedang berusaha untuk menemukan model, ya kan? Model itu adalah rumus dari segepok data, sekumpulan data. Oke, itu kalau di data science disebut sebagai KDD. Oke, teman-teman yang sudah di informatika atau SI mungkin sudah tahu. Saya ingin recap aja sebentar untuk teman-teman yang tidak di departemen yang ada hubungannya dengan IT. KDD atau singkatan dari Knowledge Discovery in Data. Jadi bagaimana kita mendapatkan knowledge di dalam data. Jadi seperti yang dulu pertemuan pertama saya sampaikan, ketika kita mendapatkan sekepok data itu masih belum berfungsi apa-apa, ya kan? Itu hanya sekumpulan angka. Baru itu menjadi ada maknanya buat kita ketika diproses lebih lanjut, ya kan? Proses lebih lanjut, ya prosesnya seperti ini yang teman-teman lihat di layar ini. Jadi
datanya kemudian di cleaning, dibersihkan, jadi dibersihkan dari mungkin ada data-data yang error, salah input, atau data yang hilang ternyata, atau data yang ternyata itu inputnya double, kan banyak kayak gitu. Nah, itu kita bersihkan dulu. Masuk ke sebuah tempat yang disebut sebagai data warehouse. Oke. Jadi kemudian data warehouse itu kemudian diseleksi dari semua data segepok, data yang masuk ke tempat kita itu, mana sih yang penting buat kita, mana sih yang relevan buat kerjaan kita. Oke. Dalam hal ini di business forecasting berarti kira-kira apa yang relevan buat business forecasting. Jadi misalnya data penjualan, misalnya data data pengeluaran dan pemasukan, terus kemudian data pasar, ya kan, data pasar, terus kemudian data konsumen dan seterusnya. Oke, terus itu kita pilih. Oke, nah setelah kita pilih, kita melakukan data mining. Apa itu data mining ya? Seperti yang disebutkan di katanya itu mining, jadi kita menambang. Nah, seperti kalau kita menambang, ini ada yang pernah menambang nggak? Karena di Madura kan banyak tambang. Enggak, saya bukan meremehkan ya. Mungkin ada yang kerja sambilan menambang gitu. Mungkin ada, itu bukan pekerjaan yang by the way, bukan pekerjaan yang rendah, saya tidak merendahkan. Saya ingin hanya maksudnya menambang itu apa? Saya pernah punya pengalaman, tapi saya nggak melakukan ya, karena itu melanggar hukum. Saya pernah punya teman itu yang punya tambang, apa bukan punya, dia itu mendapatkan emas dari sebuah tambang liar di hutan Banyuwangi sana. Oke, itu sebagai gambarannya. Nah, ketika dia mendapatkan emas itu dalam bentuk flake kecil-kecil itu bentuknya masih sangat kasar, masih sangat kotor sekali. Oke, jadi nggak bisa kalau saya jual emasnya itu tiba-tiba saya jadikan saya jadikan perhiasan, nggak bisa, itu sangat tidak murni, jadi masih harus diproses dulu gitu. Nah, jadi ketika data mining menambang data itu sama, jadi kita nggak bisa ketika data itu tiba-tiba langsung bisa kita manfaatkan. Ada kasus seperti itu, but most of the time, kebanyakan waktu itu nggak seperti itu. Jadi data itu harus diproses. Oke. Nah, salah satu data mining itu adalah yaitu pattern evaluation. Ketika kita mendapatkan sekepok data, itu apa sih garis merah yang menghubungkan atau menjadi pola di dalam data itu? Nah, itu pattern. Nah, saya mungkin lupa menyebutkan ya, sebenarnya yang pattern itu adalah model. Okay. Ya, seperti yang saya katakan, pattern, model itu adalah serangkaian rumus. That exactly is ya, pola. Jadi ada yang ini nggak ya? Ada yang hobi jahit menjahit nggak? Yang mbak-mbaknya ada yang hobi jahit menjahit? Raise hand. Kalau di atau yang mas-masnya deh, mas-masnya ada hobi woodworking, hobi kayu, bikin apa? Ada teman saya hobi, dia bikin lemari itu bukan karena dia butuh, bukan karena dia kerja, tapi dia suka. Hobinya bikin lemari, bikin kursi. Ada teman saya. Ini teman saya satu kantor. Nah, itu kalau di mbak-mbak yang hobi jahit menjahit atau teman saya yang hobi woodworking itu, dia sebelum kerja ada yang namanya polanya. Ya, terutama kalau jahit menjahit kan ada pola. Pola itu apa sih? Kalau di jahit menjahit, mbak-mbak yang atau mungkin mas-masnya hobi jahit menjahit, which is very good. Itu kan gini ya, ada kalau di sini ada titik atau misalnya potongannya segini, terus dari kaki sini. Biasanya dapat pola itu setelah, kalau dari tukang jahit kan setelah si konsumennya itu badannya diukur ya, pinggul, pinggang, lingkar dada, lingkar leher, panjangnya torso ya, dari leher ke pinggang ya kan, dan seterusnya. Nah, dari situ dia kemudian bikin pola itu kan, oh berarti kalau lengannya itu sekian gitu. Oke. Nah, dari pola itu bisa nggak kalau saya menggunakan bahan yang berbeda? Misalnya sudah disepakati itu bahannya dari apa ya? Dari kain safari misalnya, kayak PNS gitu misalnya, kain safari. Saya sudah dapat polanya nih. Bisa nggak pola itu saya terapkan untuk bahan lain selain kain safari? Bisa nggak?
Bisa ya. Jadi kalau saya sudah punya Bisa. pola saya nih, ya oke, tubuh saya nih. Berarti kan kalau saya ganti bahannya, ya tetap sama kan? Karena tubuh saya nggak berubah, kecuali misalnya ada sesuatu yang ekstrim tubuh saya berubah, ya kan? Gitu. Nah kalau itu kan berarti, nah dari situ kita dapat logiknya. Apa yang disebut sebagai pattern? Pattern itu sebenarnya ya rumus, formula. Nah, saya lebih suka formula. Rumus itu kadang-kadang ini. Nah formula berarti kalau Mbak Tunjung ini mau bikin baju, lehernya sekian, lengannya sekian, bahunya sekian, pinggangnya sekian. Oke, ada rumusnya. Oke, berarti kalau pakai mau bikin baju kutungan, berarti kan nggak pakai lengan. Oke, berarti tinggal nggak ada lengannya. Oke. Atau pakai baju stretch, yang model stretch, oh berarti nggak boleh ada spellingnya. Kalau bajunya model kompor, kalau sekarang apa ya? Mungkin ada beberapa penyanyi rap ya, penyanyi rap itu yang sukanya pakai baju kompor-kompor itu ya, penyanyi rap itu. Nah misalnya kayak gitu, berarti kan polanya sama. Badan saya tetap berarti oke, karena bajunya model kompor berarti harus dilebarkan sekian kali ya. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai pattern, pola, model. Dari model itu kita dapatkan yang namanya knowledge. Ya. Nah knowledge itu maksudnya apa ya, kan kita jadi tahu. Oke, berarti katakanlah ini dalam kasus bisnis forecasting ya. Oke, ternyata bisnis itu kalau bulan apa, musim apa, dia itu akan seperti ini. Kayak misalnya ya kan seperti contoh yang pernah kita bahas, yaitu misalnya bisnis seragam sekolah. Bisnis seragam sekolah akan ramai ketika bulan-bulan peralihan tahun ajaran. Oke, tahun ajaran. Nah, berarti kan ada polanya, ada patternnya, ada rumusnya. Bahwa kalau bulan Mei atau bulan sebelumnya, mungkin April itu kita sudah harus nyetok, nah, ya sudah harus rumusnya. Terus pelan-pelan akan picking ke bulan Mei, oke, atau bahkan mungkin Juni. Itu rumusnya. Nah, rumusnya yang dipakai oleh para penjahit. Gitu. Petani juga gitu. Perikanan juga gitu. Jadi itu knowledge. Jadi kita mendapatkan knowledge. Knowledge itu you know what to do, ya kan. Nah, bagaimana kita know what to do ya? Karena kita sudah tahu rumusnya, kita sudah tahu formulanya. Oke. Jadi itu KDD. Jadi mencari tren atau mencari menentukan model itu bagian dari KDD. Oke, berikutnya ini lebih jelas ya. Sebenarnya itu tadi, tapi ini penjelasan yang lebih detail. Jadi data cleaning, data integration. Data integration itu data yang satu dihubungkan dengan data yang lain. Terus kemudian di tengah ini ditemukan pattern discovery, ya ini ya, yang saya highlight nih, pattern discovery. Terus kemudian di sini apa? Pattern evaluation. Apa pattern evaluation itu? Kalau ukur error itu ya, kita periksa errornya itu ya. Berarti kan evaluasi, kita evaluasi. Ya, oke. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman baca buku itu agak beda bahasanya, tapi ini mungkin bahasa saya sendiri. Jadi kita menemukan pattern discovery itu ada dua macam golongan besar. Yang pertama adalah intuitif atau preemptif. Yang kedua full mathematical. Kalau intuitif atau preemptif itu biasanya sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau melibatkan manusia. Oke, bisa sepenuhnya manusia, bisa bisa mesin yang dibantu manusia atau sebaliknya manusia dibantu mesin. Oke, contohnya gini misalnya. Jadi ini nanti ada di handout-nya. Jadi di handout-nya itu ada ini ya, ada soal. Ini soalnya sudah saya kerjakan. Oke. Jadi misalnya gini. Ini kalau saya plot grafik ini yang atas ini ya. Ini akan seperti ini. Oke. Dari sini saya bisa memperkirakan kira-kira grafik seperti atau hukum atau model seperti apa yang akan yang menggovern atau yang mengatur garis ini, ya kan? Dari situ saya bisa lihat setelah saya memplotkan. Loh, proses bahwa saya bisa lihat terus saya bisa menebak, itu yang disebut sebagai intuisi.
Oke. Atau kalau di bahasa komputernya preemptif. Berarti preemptif itu bahasa Surabaya bedek, gitu loh. Dibedek sih, gitu. Jadi saya melewati beberapa proses yang harusnya dilakukan, tapi saya bedek karena saya sudah plot, saya tahu. Nah, kemudian makanya karena saya tahu ini kira-kira kayaknya apa namanya ini linear, maka di bawah ini kan ini kalau saya scatter aja ya, nggak saya hubungkan. Grafiknya itu cuma scatter apa namanya scatter scatter point ya. Berarti ini kan sebaran-sebaran. Dari sini kalau ini kan saya pakai WPS Office ya. Kalau di Microsoft Excel ada analyze terus regression. Ini saya tinggal gini kan add trend line ya. Karena saya sudah bisa membuka ini kayaknya trend, ini kayaknya linear. Maka saya bisa langsung trend. Oh, oke, ternyata pas. Itu intuitif. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, yang kedua adalah full mathematical. Full mathematical itu yang biasa dilakukan oleh mesin. Jadi kalau teman-teman menjalankan program bisa di Excel, bisa di Tableau, atau bahkan di pemrograman di Python, di salah satu library-nya Python itu ada, itu kita bisa minta si mesin untuk membaca polanya. Baca polanya ini apa sih bentuknya, bentuk grafiknya. Nah, mesin nggak bisa menebak seperti itu. Lihat didelok terus ini nggak bisa. Mesin itu full mathematical. Sama dia semua rumus yang memungkinkan, semua rumus yang sudah kita input ke dalamnya, sama dia dijalankan, ya kan? Terus dia menemukan beberapa kemungkinan kan, terus semua hasilnya itu diuji error rate-nya. Nah, kemudian error rate yang paling kecil, yang keluar hasilnya paling kecil, itulah yang sama di mesin komputer itu disodorkan ke kita. Ini adalah grafik linear, atau ini adalah grafik kuadratik, atau ini adalah eksponensial. Gitu. Oke. Jadi mesin nggak bisa. Itu banyak kasusnya sih. Coba teman-teman baca kasus ini ya, human versus computer untuk di catur. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu ada Dewa Kipas ya, kasus Dewa Kipas yang rame ya. Terus kalau di Netflix ada film yang terkenal apa? Yang pecaturnya cantik. Siapa? Aku sampai lupa. Apa? Film di Netflix yang viral tuh, yang situlah yang tentang pecatur cewek itu. Oke. Nah, di kasus catur itu kayak gitu. Apa? Queen's Gambit. Oh iya, Queen's Gambit ya. Queen's Gambit. Terus jadi di dunia catur itu sedang terkenal sebuah bukan perdebatan, tapi diskusi hangat antara apakah manusia bisa mengalahkan mesin. Kalau sekarang dengan tingkat kekuatan komputer yang ada sekarang, itu kayaknya kecil kemungkinan kita manusia bisa mengalahkan. Tapi dulu, tahun 92, itu ada seorang pecatur yang sekarang udah pensiun, pecatur Grandmaster nomor 1 selama beberapa belasan tahun kalau salah, itu namanya Garry Kasparov. Dia orang Rusia, asal Rusia. Garry Kasparov bisa mengalahkan sebuah komputer buatannya IBM disebut sebagai Deep Blue. IBM Deep Blue, jadi biru yang dalam. Karena IBM kan logonya warna biru. Nah, itu Deep Blue, logonya warna biru dan dia melakukan deep learning. Algoritma deep learning. Nah, Garry Kasparov bisa mengalahkan. Walaupun saya lupa berapa ronde, dia nggak semua ronde bisa. Karena Garry Kasparov cerita, bagaimana kok dia bisa mengalahkan. Nah, dia bilang, yang saya unggul waktu itu, yang komputer belum bisa itu adalah intuisi itu juga bisa menebak gitu. Ketika itu komputer masih jauh lebih lemah dari sekarang dan data yang dimasukkan itu belum sebanyak sekarang. Nah, kalau dimasukkan ke dalam komputer untuk diprosesnya, kalau sekarang komputer sudah mungkin miliaran jutaan data dari seluruh sejarah permainan catur yang resmi yang tercatat itu sudah dimasukkan ke dalam komputer, sehingga komputer zaman sekarang sudah sangat sulit untuk dikalahkan. Oke. Dia melakukan full mathematical, jadi mathematical dan intuitif atau preemptif. Nah, itu ini kelebihan dan kurangnya. Kalau intuitif atau preemptif, di
kasus-kasus tertentu dia bisa lebih cepat. Terus jelas karena kita membantu, jadi komputasinya ada yang di komputer, ada yang di otak kita, maka beban komputasi di mesinnya itu mungkin lebih rendah. Oke. Tetapi kekurangannya itu karena kita adalah manusia, biasanya error rate kita lebih tinggi, maka jadi namanya distorsi atau deviasi. Terus yaitu kalau datanya jutaan atau miliaran, nggak mungkin kita melakukan tebakan-tebakan gitu. Nah, kebalikannya untuk matematikal ada kelebihan yang kurang. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, yang kita pelajari berikutnya nih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang model atau pattern dari data yang kita dapat. Oke. Jadi kan tujuannya forecasting, meramalkan ya kan dari data yang ada, kita bersihkan ya tadi, terus kemudian kita proses dan kemudian kita mencari patternnya. Pattern adalah model rumusnya tadi. Oke. Nah, setelah kita dapat modelnya atau rumusnya ini, pada dasarnya kita sedang menemukan, kita model atau rumus itu ya kan, kalau data terus ada hasil, data itu X, hasil itu Y, berarti kan hampir pasti dia itu bentuknya bisa diplot ke grafik. Maka bentuk grafisnya itu adalah seperti ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah satu yang linear, terus kedua kuadratik, yang ketiga adalah eksponensial atau logaritmik. Oke. Sebenarnya simpel sekali. Kalau disimplifikasi, linear itu adalah rumus pangkat 1, kuadratik adalah rumus pangkat 2, eksponensial dan seterusnya itu adalah pangkat 3 dan seterusnya. Ya, biasa dan terutama pangkat ganjil ya. Kalau pangkat genap itu dia hampir sama kayak kuadratik. Gitu. Jadi pada dasarnya itu simple. Oke. Tapi ada juga yang ini power law. Ini apa? Teman-teman kalau di matematika ini namanya apa sebutannya? Yang kayak gini mendekati 0 tapi nggak menyentuh 0. Sebutannya asimtot. Contohnya asimtot itu apa? Kalau bilangan dibagi infinity ya, infinity. Bagi infinity ini, kalau dibagi infinity maka dia akan kecil sekali tapi nggak akan 0. Dibagi infinity itu yang terjadi pada komputer. Jadi sebenarnya ini kita kasih tahu rahasianya, rahasia. Komputer itu belum bisa sampai sekarang itu membagi sempurna. Jadi komputer itu bisa mendekati. Tetapi mendekatinya itu begitu banyak titik di belakang 0 yang disebut sebagai floating point. Oke. Jadi kalau teman-teman terutama yang hobi main game atau bahkan ada yang ada yang kripto nggak? Ada yang mainan kripto jangan cryptocurrency ada nggak? Kalau sudah berhenti Pak. Berhenti yeah. Berarti kalau dulu main kripto kan pasti urusan sama GPU ya Mas ya? Menambang, yeah, oke, kalau menambang GPU itu kan salah satu satuannya itu kan flops ya, teraflops, petaflops ya, kekuatannya dia. Nah itu maksudnya itu. Jadi flops itu singkatan dari floating points. Jadi teraflops itu berarti 1 tera. Berarti 1 tera itu berapa ya? 1 tera itu 12 ya, 12 0 di belakang koma. 12 sebelah koma. Jadi semakin besar teraflops, petaflops, dan gigaflops, aku lupa urutannya, sorry. Itu berarti dia semakin presisi, tapi dia nggak akan menyentuh 0, tidak akan benar-benar menyentuh 0. Itu yang jadi di komputer. Itu power law, tapi kita nggak akan bahas itu. Yang berikutnya adalah Loess regression, itu nama orang. Ini yang kita temui atau kita lakukan di dunia AI, artificial intelligence dan machine learning. Jadi artificial intelligence dan machine learning itu untuk bisa berjalan dengan baik membutuhkan data yang sangat banyak. Data yang banyak lah, saya nggak sangat atau nggak tidak dibatasi. Nah kalau datanya banyak yang terjadi kayak gini. Nah kan kami tetap harus menemukan polanya atau rumusnya kan. Terus gimana dong kalau bulat kayak gini, ya kan? Nah kalau bisa bulat itu pun ada jalannya. Jadi pasti komputer itu sudah nyoba pakai linear, jelas nggak cocok. Nyoba pakai kuadratik, jelas nggak cocok. Nyoba pakai logaritmik atau eksponensial, nggak cocok itu ya. Apalagi power law nggak cocok kan. Akhirnya solusinya atau
yang terjadi adalah ini banyak rumus ini kemudian dipecah-pecah. Ya, coba kalau kita dekati. Kalau kita dekati, ini kan ada kurva ini titik ini sampai ini rumus sendiri. Titik ini sampai ini rumus sendiri. Titik ini sampai ini rumus sendiri. Itu yang terjadi. Jadi model machine learning itu di dalamnya adalah serangkaian rumus yang masing-masing, kalau rumus itu kan berarti ini rumus ya, fx ya, terus kemudian di sampingnya itu sigma. Kemudian sigma itu kan ada batas atas, ada batas bawah. Nah, jadi rumusnya itu rumus tertentu berlaku hanya untuk batas bawahnya mana, batas bawahnya titik ini, batas atasnya titik ini. Berikutnya, rumus apa berlaku ini. Terus masing-masing rumus itu ada pembobotannya. Pembobotannya itu confidence level. Oke, komputer sudah gitu. Itu yang terjadi. Oke, so apa yang teman-teman pelajari itu berlaku di semuanya. It's all encompassing. That's the beauty of mathematics. Gitu ya. Oke, kita setelah ini wawasan mudah-mudahan menyegarkan, kita kembali ke handout-nya. Oke. Oh sorry, ini teman Pak. Oke, jadi kita akan belajar. Jadi yang pertama kita akan soal tren linear dulu ya, sing gampang sih, sing simpel, sebenarnya nggak gampang juga, simpel. Jadi model itu ada yang linear dan non linear, ya tentu saja, no shit Sherlock gitu. Terus kemudian ada model kuadratik dan eksponensial. Oke. Sekarang kita akan bahas linear dulu. Data tentu saja yang kita kemarin bahas ya, yang stasioner atau tidak stasioner. Oke. Yang pasti di dunia ini sedikit sekali yang stasioner. Yang tidak stasioner yang pertama adalah data yang mudah atau simple untuk diperkirakan. Yaitu which is seperti tren. Yaitu tadi kayak tren yang bisa diramalkan, bisa diprediksikan. Tren misalnya apa ya? Tren K-pop lah ya. Atau K-pop. Atau K-drama ya. K-drama kapan itu mungkin ada drama yang populer apa startup ya. Wah, startup didramakan di Korea. Nah, berarti kan si Netflix yang menyiarkan drama K-pop startup itu, dia sudah bisa dong memperkirakan kira-kira peminatnya itu berapa. Dari data yang sudah ada. Misalnya bulan pertama yang subscribe sekian, terus demografinya sudah tahu. Orang Indonesia yang subscribe itu sekian 100.000 misalnya. Terus demografi yang subscribe itu berapa, dan jam berapa kira-kira mereka menonton itu biasanya. Mereka sudah punya. Jadi mereka sudah bisa memperkirakan, oke, berarti bulan depan kayaknya ini akan muncul pelanggan baru sekian. Oke. Itu saya memperkirakan ya, saya nggak tahu persis karena saya bukan orang Netflix. Bisa juga grafiknya ternyata eksponensial bisa saja. Jadi pada dasarnya tren itulah sesuatu yang bisa kita perkirakan. Oke. Tren atau linear gampang sekali ya. Karena sekarang kita bukan mata kuliah kalkulus, saya nggak akan terlalu dalam membahas itu. Jadi AX plus B. Saya juga nggak tahu kenapa harus X-nya harus di B. Kan A itu lebih dulu ya. Dulu di SMA kan AX plus B ya. Atau yang nyusun kenapa X-nya di belakang. Oke. Ini ya, pada dasar ini. Ini kalau X-nya, angka X-nya kita masukkan, pasti hampir hasilnya garis yang lurus. Oke. That is linear. Line. Tadi kata line. Oke. Ini juga obvious ya, no shit Sherlock. No shit Sherlock. Ya maksudnya kalau positif itu naik, kalau negatif naik, oke, jangan diremehkan dulu. Maksudnya itu secara matematis begini. Yang disebut sebagai tren positif, kalian harus bisa menjelaskan secara matematis ya. Oke, ini mungkin konyol buat kalian. Enggak, tapi maksudnya matematis itu yang disebut sebagai tren positif itu adalah apabila Y1 dikurangi, Y aksen dikurangi Y, atau Y2 dikurangi Y1, hasilnya lebih besar dari 0, positif. Oke, itu disebut sebagai tren naik. Bahasa matematikanya. Sebaliknya, tren negatif itu berarti Y2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1, itu hasilnya lebih kecil dari 0, negatif. Oke. Itu kalau diplot, kalau
tren positif berarti gini. Oke. Dari ini garis Y, ini garis X. Dia akan ke sini. X positif kan? Nah, kalau negatif berarti dia ke sini. Oke? Jelas. No shit, Sherlock. Oke. Nah, oke, ada beberapa metode di sini. Jadi metodenya itu adalah least square, kuadrat terkecil. Ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Tahu teman-teman apa rumus apa yang sebenarnya adalah kuadrat terkecil atau least square? Ayo. Apa? P, depannya P, belakangnya S. P, K, Pitagoras. Yes, Pitagoras. Pitagoras itu sebenarnya adalah metode least square, ya kan? Ini di kuadrat, jumlah terus kemudian akar kuadratnya. Oke. Itu seperti tren linear ini metodenya ya. Sebenarnya jadi rumus itu asalnya itu dari sini loh, penjabarannya. Ya, kepentingan kita dalam mata kuliah ini tetapi bukan bahas rumusnya, karena itu kepentingan kalian kalau di mata kuliah kalkulus atau matematika rekayasa ya. Kalau kita cuma kepentingan dengan rumusnya aja, meskipun di kelas-kelas kalian, di tetangga-tetangga kalian di sebelah itu ada yang nanya soal matematika. Untungnya saya masih ingat, jadi saya bisa kebetulan bisa menjawab. Nanti kalau teman-teman ada yang mau matematika di luar kelas aja, nanti saya jelaskan. Perhitungan tren, jadi di tengah periode ditentukan X sama dengan 0. Oke, ini untuk menemukan konstantanya ya. Berarti perpotongan dengan sumbu Y-nya itu di mana? Oke, itu kita nolkan. Terus ya kita masukkan akan keluar. Nah, ini contohnya tadi yang sudah saya kerjakan ya. Saya kerjakan keluar seperti itu. Nah, ini kalau dimasukkan ini ya rumusnya, rumusnya ketahuan. A-nya itu adalah ini, 89, terus kemudian B-nya, konstantanya itu adalah 1,1. Nah, ini sudah ketemu. Ini linear. Dan ada rumus-rumus yang lain. Jadi, kalau kita dalami ya, hasilnya ini kan sebenarnya. Kayak teman-teman ngerjakan Excel kemarin, ya kalau dipecah ya kayak gitu kan. Jadi, tinggal bikin tabel di sebelahnya, kolom di sebelahnya yang menghitung sesuai dengan rumus ini. Saya nggak akan terlalu dalam. Ini pada dasarnya cuma ingin membuktikan. Oke. Nah, ini tugas. Oke. Nah, info yang 3.0 ya. Oke. Saya nanti tugasnya nggak jauh-jauh dari ini, tapi saya coba carikan data yang real. Oke, sekarang kita berikutnya itu adalah lanjutan. Ya, sebenarnya sama. Saya juga nggak tahu kenapa ini dipisah. Jadi, kalau tadi kita baca linear, sekarang yang selanjutnya, berarti apa tadi kita bahas? Ada kuadratik sama eksponensial. Oke. Nah, di dunia ini kenapa seperti itu ya? Memang saya berusaha menjelaskan secara matematis. Jadi para matematikawan dulu yang pertama kali menemukan rumus-rumus ini, melihat data di dunia ini, kemudian mereka itu berusaha mencari polanya. Itu tadi. Ternyata pola data di dunia ini ada kebanyakan adalah itu tadi 6 itu. Jadi semua data di alam semesta yang kita ketahui itu mengikuti pola itu. That's why mereka merumuskannya itu. Oke, itu asalnya. Oke, model tren. Jadi ada model momen. Menjelaskan momen ini gimana ya? Ini teman-teman semua sudah dapat kalkulus kan? Kalkulus atau matematika dasar, matematika lanjut, ya sudah dapat semua. Jadi teman-teman, oke, saya akan coba. Ini bukan Zoom sih. Kalau Zoom saya bisa bagi apa yang saya tuliskan. Jadi ini teman-teman tahu determinan ya, rumus determinan dalam menghitung kurva. Jadi sebuah kurva itu pada dasarnya adalah disusun oleh banyak sekali batang-batang yang menyusun itu, ya kan? Jadi di dalam matematika itu nggak ada garis yang smooth, oke? Dalam dunia matematika nggak ada yang namanya garis smooth.
sebenarnya itu adalah garis batang-batang yang kecil-kecil, yang menggabung begitu kecil dan begitu banyak sehingga membentuk sebuah garis smooth. Nah, itu sebabnya di dunia komputer ada grafik apa? Vektor. Yang kedua apa? Raster. Oke. Nah, grafik vektor itu kalau misalnya teman-teman yang ini ya desain grafis ya, atau yang hobi desain grafis pakai Corel Draw itu kan berarti dia seperti Corel Draw, apa? Vector drawing. Ya. Vector drawing itu artinya kita nggak harus pakai rumus-rumus karena itu sudah dilakukan oleh softwarenya. Tetapi untuk ketika kita sudah bikin desain di Corel Draw atau di Photoshop atau dimanapun, untuk dia bisa dipindahkan ke dalam bentuk lain, misalnya di print atau misalnya di edit dan seterusnya, dia komputer perlu melakukan apa namanya rasterisasi. Kalau raster apa? Raster ada pixel, ya satuan-satuan pixel kecil itu. Semakin tinggi resolusinya, ya kan berarti dia semakin akurat. Ya, pada dasarnya dia kotaknya itu semakin kecil, kotak-kotaknya. Nah, tren itu maksudnya seperti itu ya, model tren itu. Jadi sebenarnya sebuah kurva itu terdiri dari banyak rumus linear. Sebuah kurva itu terdiri banyak garis. Oke, garis yang kecil-kecil. Oke, adalah metode yang digunakan analysis time series. Oke, kalian sudah baca tren. Jadi pada dasarnya melakukan itu. Nah, kalau diterjemahkan pada kepentingan kalian, itu nanti rumusnya. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumusnya seperti yang teman-teman lihat itu. Least square. Oke, terus tren parabola kuadratik. Ini yang kalau nggak tahu ini berarti mungkin dulu SMA-nya mungkin skip ya. Tapi harusnya kalau skip kan berarti pinter, harusnya tahu ya. Mungkin nggak tahu ini ya. Ini rumus persamaan kuadrat ya. Yang kalau kita pecah jadi faktorisasi itu, atau mau pakai yang gini, yang apa? Pakai di akar itu, ya bisa aja. Nah, itu kalau terjadi kuadratik. Pada dasarnya kita ketemu rumus ini ya. Kita ketemu rumus ini itu sebenarnya ya dari rumus ini. Nanti panjang ya, kita bisa jelaskan secara matematika. Ketemu ini itu asalnya dari kan rumus-rumus linear tadi, yang apa? Kalau sigma berarti operasinya apa? Apa ini? Yang kayak cacing. Yang cacing itu apa namanya? Istilahnya integral, ya, integer. Diintegralkan. Jadi kalau x plus 2 katakanlah ya, berarti kan diintegralkan. Kalau diintegralkan itu bahasa gampangnya, bahasa boneknya itu adalah pangkatnya plus 1. Oke, pangkat apa namanya? N berarti ax ya, ax plus b, berarti kan pangkatnya itu berarti a plus 1, dengan 1 plus a dinaikkan. Oke, terus yang semula cuma 2, berarti 2 kan harus ada sesuatu yang dinaikkan. Dari pangkat 0 menjadi pangkat 1, x-nya 1. X-nya pangkat 1. Maka muncul kemudian x kuadrat plus 2x. Nah, kemudian kita akan berusaha untuk mencari konstantanya di belakangnya dengan cara di-nolkan. Perpotongan intercept-nya dengan sumbu y berapa? Itulah c di belakangnya. Oke. Jadi asalnya sama. Nah, ini kalau pangkatnya lebih dari 2, yang terjadi adalah yang di layar teman-teman itu. Oke, jadi ini bulat, yes, bulat ketika dia sudah diturunkan, tapi sebenarnya asalnya sederhana. Nah, ketika kita bicara tentang pangkat yang lebih dari 2, maka kita bicara logaritma. Kalau kita bicara logaritma, berarti kita bicara wali ani. Wali ani logaritma adalah ln ya, ln. Oke. Seperti contohnya ini. Oke. Kemarin juga saya sudah bikin. Ini kan berdasarkan data di ini ya, data di sini. Saya bikin, ternyata saya pakai
WPS Office itu saya belum login ya. Kalau belum login nggak di save. Nah, saya coba lakukan ini secara apa namanya, secara live aja, gampang. Oke, Bismillah. Very easy. Oke. Nah, saya akan buat grafiknya. Oke. Terus, nah ketahuan kan? Terus, sisi saya buat. Nah, kelihatan kan? Nah, kita bisa melakukan intuitif, walaupun ini eksponensial, walaupun kurang nendang menurut saya, nendang itu kurang ketara. Gimana kalau time seriesnya ini kita mampatkan? Nah, lebih kelihatan ya. Ininya kita ini kan, skalanya kita rubah. Nah, itu lebih kelihatan ya kalau ini eksponensial ya. Oke. Oke, jadi itu jadi data ini dapat dari jadi kalau grafik ini kita dapat setelah kita memasukkan data itu ke rumus ini. Oke. Jadi kita mendapatkan formulanya. Formulanya itu kan berarti kan kita harus membalik sesuatu yang dipangkatkan. Makanya kita berurusan dengan len, anti log ya. Akhirnya tahuan. Kalau ini rumusnya kita masukkan seperti di layar teman-teman itu. Kalau kita masukkan, tahuan. A-nya berapa, D-nya berapa, X-nya berapa. Dapatlah model itu. Nah, setelah model itu dapat, kemudian apa? Kita lakukan kayak minggu lalu. Error rate-nya. Oke, nanti akan ketemu soal seperti ini. Nah, ini nanti akan kalian kerjakan untuk 1 minggu ke depan. Oke, jadi cerita saya pertemuan hari ini ya cuma itu. Karena ini sangat teknikal ya, sangat rumusnya. Saya kan nggak ada gunanya saya menjelaskan terlalu apa namanya terlalu dalam karena teman-teman sudah bisa membaca dan ini rumus yang banyak digunakan. Baca di situ ya, memang itu jawabannya. Asalnya dari mana saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan singkat. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang apa saja tentang apa yang kita bahas tadi. Oke. Ada pertanyaan yang matematis? Iya, saya ceritakan ya. Ada yang mau nanya? Monggo, silakan. Oke, saya ceritakan kemarin yang nanya ya. Mungkin ada di sini nggak sih? Kalau memang ada di sini, mohon ini dong, mohon on cam dong atau berkomunikasi. Jadi namanya Mbak siapa kemarin ya? Itu yang nanya di minggu lalu kan kita membahas error ya. Itu ada degree of freedom. Ya, ada yang nanya gitu. Degree of freedom itu asalnya dari mana, Pak? Saya akan coba ke minggu lalu saya buka ya. Oke. Ini nih. Ini ada n minus f ya. Ada yang nanya, ini dari mana, Pak? Kok bisa ketemu 1 itu konstan, 2 itu 3, 2 itu tren, 3 itu. Oke. Saya sampaikan karena ini mungkin bermanfaat yang lain juga. Jadi kenapa kok itu ketemu ini? Jadi ini bukan this not some mambu jambu dari wangsit, enggak. Jadi gini loh, kenapa kok pola konstan itu 1 degree of freedom-nya. Maksudnya gini, kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu ada polanya, minimal datanya harus 1. Ya, kita harus punya data 1 dong, minimal. Gitu. Nah, kalau datanya cuma n-nya cuma 1, berarti kan nggak ada 0. 1 kurangi 1, 0. Ini nggak jadi. Berarti kita minimal harus punya data 2 untuk tahu bahwa itu pola. Minimal kan gitu. Pola garis atau apa. Pola itu berarti ada sesuatu kan. Berarti kan nggak boleh kalau data cuma 1. Bisa mungkin, karena polanya nggak bisa dibaca itu apa namanya, itu jambi-jambi atau apa gitu. Nah, terus kemudian kenapa kalau data tren itu degree of freedom-nya itu 2?
Oke. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada menawarkan jawaban? Kenapa? Nggak, saya nggak akan salahkan. Apa? Oke. Tren itu apa? Linear ya? Atau cenderung garis ya? Bisa nggak kita membuat garis dengan hanya satu titik? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, berarti makanya minimal untuk sebuah garis yang linear tren itu, ya minimal kita harus punya 2 data dong. Makanya degree of freedom-nya ya 2 minimal. Berarti kamu harus punya lebih dari 2, 3. Oke, berikutnya adalah siklis. Siklis ini coba kita lihat ya. Siklis itu, ini ya. Ini apa? Kurva ya, kurva. Degree of freedom-nya 3. Kenapa kok 3? Bisa nggak kita membuat kurva hanya dengan 2 titik? Bisa Pak, iya bisa. Tapi kan tengah-tengahnya dari 2 titik itu bisa ke sini, bisa lengkungan gimana. Kan pada dasarnya menebak gitu loh. Gambiang lah. Maka untuk bisa membuat kurva ya minimal kita harus punya 3 dong. Nah, contohnya misalnya gini. Di tadi ya. Oke, di sini misalnya. Ini kan ini kurva ya. Ya kurva kan kalau kita gedein banget ya, kita gedein banget. Ya. Bukan ini lurus Pak. Oh iya lurus, tapi kalau kita ini kan, kalau kita gini kan, kita zoom out kan kelihatan dia melengkung. Kayak gini loh. Ini ada yang flat earth nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang penganut flat earth ya. Jadi bumi kan bulat, tapi dari tempat kita berdiri sekarang nggak kelihatan. Oke. Nah kelihatan ya karena kita berada di kurva ini, misalnya earth curvature ya, kurva bumi ini kalau kita perbesar hampir nggak kelihatan, kelihatannya cuma garis lurus gitu. Jadi maksudnya hubungannya dengan itu tadi degree of freedom itu kita bisa membuat kurva itu minimal kalau kita punya 3 data kan? Ya. Misalnya data 1 di sini, data 2 di sini, data 3 di sini, jadilah kurva. Semakin banyak datanya tentunya semakin baik. Itu sebabnya kemudian degree of freedom itu kalau untuk kurva itu ada 3. Siklis, makanya siklis itu kan kurva itu 3. Itu pertanyaan dari kelas lain. Nah, jawabannya seperti itu. Oke. Teman-teman kalau mau belajar lebih banyak material di internet tentang degree of freedom. Ketik aja dari ketemu. Itu kemarin tanya. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Ada pertanyaan juga, lucu-lucu ya. Kalau pertanyaan di WhatsApp, ada yang nanya, Pak, kenapa di kelas sebelah ya? Kan karena saya sudah kasih nilai di tugasnya. Pak, saya jawabannya persis seperti yang Bapak lakukan di layar ya. Sama dia di screenshot. Kenapa saya nggak dapat 100 protes? Terus saya ceritakan, kalau untuk tugas memang penilaian utama saya itu adalah apakah teman-teman paham masalahnya dan bisa menyelesaikan, tahu penyelesaian. Tahu penyelesaian itu nggak harus angkanya tepat. Oke, jadi yang penting itu. Jadi 1, teman-teman tahu penyelesaiannya. 2, kelengkapan. 3 adalah kreativitas dalam menyelesaikan problem. Sehingga kalau untuk tugas, saya nilai paling kecil maksudnya kamu nggak nemen-nemen lah. Itu saya kasih minimal 75. Oke. Kalau misalnya yang tugas kemarin kan ada 2 dataset nih. Oke. Nanti tak bocorkan, nanti kamu nggak objektif. Pokoknya paling kecil aku 75. Paling besar itu 95. Terus kemudian kalau awal-awal itu awal kuliah terus itu kan aku minta bahas tugas yang mengajukan diri itu aku kasih tambah nilai 10 ke tugasnya. Terus mereka yang nggak ngajukan diri tapi terus tak tunjuk tapi bisa, itu tak tambah 5 ke tugasnya. Oke. Besok tak ceritain lagi detailnya untuk tugas ini. Dasar penilaian itu. Oke. Itu. Pokoknya kalau sampai di bawah 75 itu berarti
mungkin kamu nomen loh. Wes temen kamu itu ada kayak tugas yang kemarin yang buat resume itu kan ada yang beberapa yang tak kasih bawah 75. Ya misalnya tugas cuman di copy paste oke lah jangan gitu. Tuh. Oke, pembahasan kita kali ini itu. Ada pertanyaan terakhir? Cukup, Bapak. Cukup, oke. Yang lain sudah cukup. Nah, jubirnya satu ini. Cukup ya. Oke. Ada tanya, Mas Syukron Hafidi. Berarti untuk pola data trend bisa menggunakan nilai S3 kah, Pak? Karena garis naik tentu dapat diwakilkan dengan 2 titik. Begitupun yang lain. Dalam artian semakin bisa digambar. Betul. Prinsipnya seperti itu. S3 itu maksudnya yang di sini, Mas. Ya, yang di sorry. Yang di ya. Ini kah? Pola data trend bisa menggunakan nilai S3. Maksudnya S3 ini apa, Mas? Boleh bersuara? Saya gini Pak, tadi kan untuk pola data trend kan nilai F-nya kan 2 untuk materi yang kemarin Pak. Oke. Kan untuk menggambarkan garis. Kalau semua mau dibuat F3 gimana Pak? Kan untuk pola data naik kan juga bisa digambarkan untuk titik 2 ke atas itu Pak. Iya boleh. Gini, jawabannya boleh kartmu. Ya maksudnya kartmu. Tapi kalau kamu menginginkan presisi ya nggak bisa. Ini kan jadi degree of freedom itu gini loh. Degree of freedom itu ya seperti kata-katanya tingkat kebebasan. Ya batasan kebebasannya itu ya itu, loh. Maksudnya gini, kamu dikai aturan ambek bapak sama orang tuamu, kamu pokoknya ini, pokoknya nggak boleh keluar rumah sebelum jam 7 misalnya. Kan batasnya batas bawah nih. Nah, karena nggak ada aturan batas atas, ya, berarti pokoknya kamu nggak keluar rumah jam 7, berarti kamu pulangnya mau jam 12 malam, jam 1 kan nggak ada kan. Nah, itu kok yang ngono gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi jangan sampai datanya itu ya. Kalau apakah 3 ya monggo, tapi 3 itu harus bentuknya linear loh ya. Kalau 3 ternyata nggak linear ya nggak cocok gitu maksudnya. Atau 3 itu minimal ketika di regresi itu dia membentuk garis gitu. Jadi maksudnya itu Mas, degree of freedom itu. Iya Pak, sudah paham Pak. Oke. Yap, ada lagi? Oke, jadi matematika itu adalah sesuatu yang beautiful ya. Kalau menurut saya, the math is beautiful karena apa namanya? Karena itu membantu kita memahami dunia di sekitar kita itu dengan lebih teratur dan terarah gitu. Jadi saya tuh ini ada kejadian menarik ya. Di kita itu kan sejak beberapa tahun terakhir itu kan sering ngobrol soal segala sesuatu dipandang politis ya. Politis itu ada yang golongan, sorry ya, aku nggak sebut, nanti tak sebut karena aku nggak suka. Ada golongan C, golongan K. Terus segala sesuatu dipandang seperti itu. Nah, kalau aku sebagai seorang engineer dan aku suka matematika, ini memandang seperti itu tuh it's very silly, satu yang konyol. Jadi kayak yang kita pelajari di business forecasting ini. Yang kita pelajari di business forecasting itu kan ada AT sama ST ya, nilai AT dan ST. Sesuatu yang kita sudah forecast, sesuatu yang aktual. Semakin besar selisih antara aktual dengan forecast, yang rumus kita atau cara kita model kita, pattern yang kita tetapkan, model yang kita tetapkan itu kan berarti error rate-nya paling semakin besar atau semakin kecil. Coba kita lihat di rumus ya. Misalnya kan sorry, nih ini aja misalnya MAD. Kalau aktual itu
semakin jauh dari forecast kita yang sudah kita tetapkan, nah, kan berarti kan error rate-nya itu semakin besar kan. Nah, ketika memahami sesuatu itu juga rumus kita ini kalau error rate-nya itu besar, kira-kira kita tetap pakai rumus itu nggak? Nggak kan? Gitu, makanya lucu. Aku baca fenomena di negara kita ini lucu ini. Terus error rate-nya besar ya. Nah, dari kenyataannya itu nggak sama yang dibayangkannya, tapi sih tetap ngeyel soal itu gitu loh. Nah itu. Makanya saya suka matematika itu karena matematika membantu kita mengclearkan dunia di sekitar kita ya. Yang banyak perdebatan di sana kemari. Sebenarnya kalau kita menggunakan prinsip, saya nggak mengatakan harus dihitung, perdebatan harus dihitung matematika, bukan. Tapi prinsip dalam matematika itu kan, nah, prinsip matematika itu. Jadi apakah sesuatu itu sesuai dengan, kalau kita mempercayai sesuatu, misalnya, kita kan belum tahu sesuatu itu salah atau benar. Ya kita harus terbuka dan jujur, ternyata apa yang kita percaya itu sesuai enggak di aktual. Kalau ternyata nggak aktual, ya kita percaya si ini salah atau si itu apa gitu. Kita lihat di aktualnya gimana. Terus kita bahas dari itu. Karena that's why I love math. Nah, gitu. Saya nggak mengatakan saya kayak komputer sembarang enggak, tapi minimal itu menjaga saya dari ikut-ikutan gila. Gitu. Gitu. Terus biasanya yang di luar sana gila, tapi kita berusaha agar tetap waras. Salah satu caranya tetap waras adalah dengan berdekatan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan, bagian besar dari ilmu pengetahuan adalah matematika. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Mudah-mudahan nanti teman-teman kerjakan soalnya. Dan kalau soalnya yang itu tadi, jadi kalau mengerjakan problem atau tugas itu kan teman-teman akan banyak menemukan yang semula itu teman-teman kira begini, ternyata setelah menemukan problem ya enggak. Silakan bertanya, kalau mau ada pertanyaan seperti di kelas-kelas sebelah, silahkan. Oke, thank you semuanya sudah datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon diingatkan atau diluruskan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.